Sering terjadi itu pas sholat pakai kaos yang pres-presan, ketika berdiri dia aman, tapi ketika ruku kadang-kadang sudah mulai pas ini batas celana, ini batas kaos, ketika ruku itu sudah nyampe sini, trek begini. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah meninggalkan rukun atau sengaja memutus rukun sebelum sempurna. Jadi misalnya kita iktidal, belum sampai tumakninah kita sudah sujud, itu secara rukun sholat kita batal. Kemudian ketika ruku belum sempat tumakninah, ya walaupun nggak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ruku itu tetap sah karena bacaan itu sunnah. Tetapi kalau belum sempat tumakninah sudah berdiri, berarti sholatnya batal. Berikutnya, kehilangan salah satu syarat sholat kecuali bisa segera dikembalikan. Misalnya syarat sahnya sholat adalah tertutupnya aurat. Ketika aurat terbuka, maka jika tidak segera ditutup maka dia batal sholatnya. Misalnya yang sering terjadi itu pas sholat pakai kaos yang pres-presan, ketika berdiri dia aman, tapi ketika ruku kadang-kadang sudah mulai pas ini batas celana, ini batas kaos, ketika ruku itu sudah nyampe sini, trek begini. Begitu sujud dia sudah ngek begitu. Kadang-kadang belahan bokong pun kelihatan kalau pakai training ceret-ceret. Nah, andai kan dia sadar kemudian bisa segera ditutup, maka dia tidak batal sholatnya, langsung diperbaiki, celananya diunjuk nih begitu. Tapi kalau misalnya enggak, maka batal sholat. Atau karena merem atau bagaimanalah dia, terus kemudian dia jadi nggak menghadap kiblat, maka ketika dia sadar maka dia harus segera menghadap kiblat. Berikutnya adalah sengaja berbicara dengan kata-kata yang ditujukan manusia, ya, misalnya menjawab salam atau bahkan ngobrol. Nah, bagaimana ada kalanya bahwa kita harus berinteraksi dengan orang lain di dalam sholat. Misal tiba-tiba ketika sholat ada tamu, assalamualaikum, otomatis kan kita harus berinteraksi dengan yang lain. Nah, maka cara menjawab salamnya tetap tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang biasa digunakan untuk menjawab, untuk berbicara dengan orang. Maka tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam. Yang boleh kita gunakan adalah yang pertama adalah mengeraskan bacaan. Kemudian yang kedua adalah bertepuk, asal tidak 3 kali, sekali saja. Nah, bertepuk. Yang ketiga adalah berdehem. Kalau 3 kode tadi nggak dipahami oleh tamu, terserah apakah sholat kita sholat wajib atau sholat sunnah. Apakah tamu tadi darurat atau tamu biasa. Kalau kita tahu tamu itu darurat, lebih baik membatalkan sholat. Batalkan saja sholatnya, terima tamu. Kalau sholatnya wajib, maka kalau tamunya kita nggak punya tamu biasa, ya sholat seperti biasanya, ya sudah, dia nggak paham dengan kode kita. Tapi kalau misalnya tamunya penting, misalnya orang tua kita atau orang yang penting, mending diperingkas sholatnya, ya.
banyak sekali perintah-perintah tentang meringkaskan sholat pada saat-saat tertentu. Meringkaskan sholat itu artinya bukan kehilangan rukun, tetapi mengerjakan dengan seperlunya. Ya, dengan seperlunya artinya jangan terlalu panjang. Berikutnya, yang membatalkan sholat adalah banyak bergerak. Arti banyak itu di dalam bahasa Arab itu jamak. Jamak itu sesuatu yang dilakukan 3 kali atau lebih, itu artinya jamak. Nah, banyak bergerak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ya, tidak ada hubungannya dengan sholat. Termasuk diantaranya kegiatan memukul, ya, dan melompat. Berikutnya adalah makan dan minum walaupun sedikit, ya. Misalnya habis makan somai, kebetulan ada 3 butir yang ada di giginya. Nah, kalau pas sholat bolehkah diludahkan? Boleh, ya, boleh diludahkan. Yang nggak boleh adalah ditelan. Kalau ditelan dia batal sholat.